Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, kawan di channel YouTube saya pribadi Wan Petir. Dan jangan lupa klik subscribe dan klik bagikan ke media sosial Facebook pertanian dan web pertanian supaya video yang saya buat ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, saya kebetulan ini lagi di kebun pala sama kebun kopol, kawan. Ini mau menerangkan tentang investasi yang cocok untuk petani gitu. Investasi apa? Nah, kita bahas dari investasi dulu, apa kategori investasi. Pertama, investasi itu adalah meningkatkan nilai ya kawan. Meningkatkan nilai. Kalau kita membeli sesuatu terus nilainya naik, bahkan dari barang tersebut bisa memberikan uang ke kita gitu tanpa kita kerjakan, itu baru disebut investasi. Terus investasi yang benar itu seperti apa? Investasi yang dipegang oleh diri kita sendiri, jadi tanpa dipegang oleh orang lain. Kalau investasi dipegang oleh orang lain, nah itu berpotensi nanti hilang gitu kawan. Bisa tidak membayar ataupun uangnya dibawa kabur atau gimana gitu kan. Nah, seperti itu polanya. Investasi yang cocok untuk petani, pertama membeli tanah dekat jalan raya ataupun dekat sungai, aliran sungai. Nanti kalau dekat jalan raya bisa kita jadi pembisnis di bidang pertanian juga. Kalau misalkan dekat sungai, nanti bisa kita budidaya sayuran gitu. Terus kalau misalkan dekat gunung, ini beli tanahnya bisa ditanam dengan pohon pala gitu kan. Pala itu udah tentu dan pasti setiap 3 bulan sekali pasti panen gitu kawan. Jadi kalau misalkan sudah tua kita juga, pala itu bisa dijual gelondongannya ke orang lain, ke bandar atau pengepul di Darhanda. Seperti itu kawan. Jadi investasi yang paling cocok itu adalah pertama di membeli tanah kawan, membeli tanah bagi petani. Yang kedua, investasi itu di peternakan. Ya, tentunya tidak lepas dari lahan juga, karena beternak itu harus memiliki pakan. Salah satunya kebun rumput gajah, terus semacam rumput-rumput lainnya gitu, untuk memberikan pakan. Yang diutamakan dari peternakan itu adalah pakan dulu kawan. Pakan dulu disiapkan, terus membeli ternaknya begitu. Jadi konsepnya seperti itu. Itu bisa dijadikan investasi. Yang selanjutnya investasi juga membeli bibit-bibit tanaman gitu. Bisa. Jadi untuk investasi tanah, bibit tanaman dan lain-lain itu bisa berat, bisa ringan kawan. Jadi cara untuk sampai di sana membeli lahan misalkan ya harus Anda mulainya dari pembibitan. Jadi kalau misalkan Anda ingin beli tanah, jual bibit pala misalkan 1000 pohon kali 10.000, 10 juta, nanti dibelikan ke sapi. Nah, dari sapi nanti beranak pinak kan, beranak lagi gitu. Maksudnya dari sana Anda belikan ke tanah gitu kawan. Jadi perputarannya seperti itu. Kalau misalkan langsung Anda ingin beli tanah untuk di lokasi saya ini kan lumayan cukup mahal lah, 20 sampai 25, 30 sampai 50 juta per mungkin sebidangnya gitu. Ada 5 patok gitu kan, ya segitu. Kalau 5 patok paling ditanami pala sekitar 5 kali berapa ya, 10-50 pohon lah gitu kawan. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi bisa berat bisa ringan tergantung ide-ide Anda. Semua bisnis yang menyangkut pertanian kalau diawali dari pembibitan, insya Allah. Jual bibitnya apa Pak Mas? Bibitnya bisa pala, ada kapulaga, terus kemukus, ada bibit pete, durian, lengkeng, ya, semacam bibit mangga gitu, buah-buahan lah, yang buah-buahan berjangka panjang gitu kan. Apalagi di Anda masih belum ramai di bidang pala ya, Anda silahkan pesan ke saya, kita supply gitu. Mungkin disebutkan segitu aja kawan untuk pembahasan di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.